guys, ketemu lagi di online service minggu ini. Meskipun belum bisa bertemu secara langsung, stay positif, tetap terhubung satu dengan yang lainnya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, di bulan Agustus ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Bagaimana cara kita mengisinya dan menghargai perjuangan para pahlawan kita? Tentu saja dengan melakukan hal-hal yang positif bagi bangsa kita, melakukan hal-hal yang positif di lingkungan kita, di sekitar kita, berkarya sesuai dengan talenta yang kita miliki, menghargai perbedaan, menghormati sesama, menjunjung tinggi toleransi. Jadilah berkat, jadilah jawaban, jadilah terang dimanapun kamu berada. So, merdeka, selamat beribadah.
have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kebebasan, kemerdekaan, dua hal yang tak pernah jauh dari hati manusia. Gak pernah ada orang yang mau ditindas, gak pernah ada orang yang mau ditekan atau dilarang-larang. Impian kemerdekaan telah membebaskan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan. Indonesia telah mendapatkan haknya sebagai negara untuk menentukan pemerintahannya dan siapa yang memerintah mereka. Tetapi kata merdeka sepertinya sudah jadi kata yang biasa sekarang. Hanya satu dari beberapa kata yang sering didengungkan di bulan Agustus. Bahkan konsep bebas bagi beberapa orang telah luntur, menjadi sekedar tidak adanya batasan, tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya aturan, dan bebas melakukan kehendak yang diinginkan. Keinginan untuk bebas dan merdeka juga bisa membawa seseorang melakukan hal-hal yang ekstrim, seperti membelot dari negaranya, lari dari rumah, bolos dari sekolah, demi untuk menemukan kebebasan untuk melakukan kehendak mereka. Dan tidak sedikit yang lari dari Tuhan. Yesus pernah bertemu dengan seseorang dengan jalan pikir seperti itu, yaitu seorang wanita yang berada di dekat sumur di daerah Samaria. Dalam percakapan mereka kita tahu bahwa wanita ini pernah mempunyai 5 suami, dan bahkan pria yang hidup bersamanya sekarang itu bukan suaminya. Dalam satu aspek itu, wanita ini hidup dengan bebas. Dia menikmati apapun yang jadi keinginannya, dimanapun dan dengan siapapun yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi Yesus tidak mengutuknya, Yesus tidak menghakiminya bahkan. Yesus cuma berkata, barang siapa minum di air sumur ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan ingin ngomong, jika engkau datang ke aku, jika engkau datang kepadaku, kau tidak akan pernah haus lagi. Tuhan melanjutkan, bahkan air yang kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar selamanya. Tidak hanya rasa hausmu yang akan hilang, tapi air yang kau minum itu akan berkembang menjadi sumber yang baru dalam dirimu. Tuhan ingin membukakan, ingin mengajarkan sebuah konsep kebebasan yang baru, bahwa kebebasan berkaitan erat dengan memancar. To be free is to be flourishing. To be free is like a water springing up into everlasting life. Saat Tuhan membebaskan seseorang, ia tidak mengubah sebuah gelas kosong menjadi gelas yang penuh. Saya ulangi, saat Tuhan membebaskan seseorang, ia tidak mengubah sebuah gelas kosong sekedar menjadi gelas yang penuh. Tapi Tuhan saat membebaskan seseorang, ia mengubahkan gelas yang kosong menjadi mata air. Di dunia ini kita bisa menemukan berbagai macam sumur yang sekilas dapat memuaskan dahaga kita, tetapi akan meninggalkan kita lebih kering daripada sebelumnya. Tapi mari kita baca di Yohanes 10:10. Tuhan bilang, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus yang telah datang dan mati untuk kebebasanmu, mengalahkan maut dan bangkit kembali, mengajakmu untuk memancar, untuk menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita, bahkan bagi untuk setiap gelas-gelas yang kosong. Ia rindu untuk mengubah setiap kita untuk menjadi sumber air. Jadi apakah arti merdeka yang sesungguhnya? Merdeka tidak sesimpel boleh melakukan apa yang saya inginkan tanpa batasan. Kemerdekaan adalah kebebasan untuk memilih. Freedom is about choice. The choice to make the kind of decisions, to submit to the right kind of authorities, to put ourselves into the right kind of relationships. Kebebasan untuk memilih tunduk pada pemerintah yang benar. Kebebasan untuk memilih menjalin hubungan yang tepat. Dan tidak ada hubungan yang lebih baik, tidak ada hubungan yang lebih tepat untuk kita jalani selain dengan pencipta kita sendiri. Ia mengenalmu jauh daripada engkau sendiri. Ia mengasihimu lebih dari yang kau tahu. Ia telah merancangkan hidup yang memancar seperti mata air untukmu lebih dari yang kamu bisa bayangkan. Roma 6 ayat 22 berkata,
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Salam merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Kita menutup ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami percaya firman-Mu menjadi benih, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami berdoa buat Indonesia. Di dalam nama Yesus kami memberkati bangsa kami. Damai sejahtera bagi bangsa kami, damai sejahtera bagi kota kami Tuhan. Kami juga memberkati setiap pemimpin yang ada di bangsa kami, biar kebijaksanaan, hikmat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biar setiap keputusan yang mereka buat menjadi keputusan yang tepat untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para petugas medis yang sampai saat ini masih bertugas, yang sampai saat ini masih berjuang. Kami berdoa Tuhan juga sertai mereka, Tuhan juga sertai keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menerima berkat-Mu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan yang datangnya dari Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita. Lakukan dan hidupilah firman yang Engkau dengar hari ini. Jadilah berkat, jadilah jawaban. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Sekian online service minggu ini. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui transfer atau scan QR code berikut ini. Sampai jumpa minggu depan. Stay healthy and stay awesome. Every weekend and have a blessed week.